Hai guys, apa kabar? Kembali lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas film Daybreaker 2009 yang mengisahkan perjalanan seorang vampir yang berusaha menemukan obat agar dapat kembali menjadi manusia normal. Lalu, seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Pada tahun 2009, terjadi wabah mengerikan akibat gigitan kelelawar yang membuat korbannya berubah menjadi vampir. Orang-orang terinfeksi mulai menggigit manusia lain secara besar-besaran hingga pihak medis tidak sempat menemukan penawarnya. Akibatnya, sekitar 90% populasi dunia berubah menjadi vampir. 10 tahun kemudian, kaum vampir menjalani kehidupan yang hampir sama seperti manusia. Mereka bekerja, berbisnis, menjalankan pemerintahan, dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti masyarakat normal pada umumnya. Sementara itu, sekitar 5% manusia yang masih tersisa memilih bersembunyi agar tidak menjadi sumber makanan. Karena jumlah manusia terus berkurang, persediaan darah segar pun semakin menipis. Krisis ini membuat seorang vampir tua yang kelaparan hampir saja menyerang vampir lain yang baru pulang dari luar. Namun usahanya gagal karena petugas keamanan selalu berpatroli dan mengawasi setiap sudut kota. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bertemu manusia asli kini menjadi hal yang sangat langka bagi para vampir. Jika ada manusia yang ditemukan, mereka akan langsung diburu. Bahkan, toko-toko yang dulunya menjual kebutuhan pokok kini hanya menyediakan kantong darah segar sebagai barang utama yang diperjualbelikan. Cerita kemudian berfokus pada seorang ilmuwan yang bernama Edward, yang bekerja di perusahaan yang sangat besar, terbesar di Amerika, yang memproduksi dan mendistribusikan darah ke berbagai negara. Perusahaan tersebut memburu manusia-manusia yang masih tersisa. Setelah ditangkap, mereka ditempatkan di dalam pot khusus yang dipenuhi berbagai alat medis untuk diambil darahnya secara terus-menerus. Akibat krisis darah yang semakin parah, Edward dan para petinggi perusahaan mengadakan rapat guna membahas dampak yang akan terjadi jika solusi tidak segera ditemukan. Mereka mengetahui bahwa kekurangan darah dalam jangka waktu tertentu dapat membuat vampir mengalami stres berat, kehilangan kendali, bahkan mengalami perubahan fisik yang mengerikan. Salah satu petinggi perusahaan, pemilik sekaligus orang yang mendanai proyek darah sintetis yang selama ini dikembangkan Edward. Sebelumnya, darah sintetis tersebut telah berhasil diuji pada seekor monyet vampire. Karena itu, Charles ingin segera melakukan uji coba terhadap vampir sungguhan di hadapan para petinggi perusahaan. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Eksperimen tersebut gagal total dan justru menewaskan vampir yang menjadi subjek percobaan. Setelah kejadian itu, Edward pulang sambil terus memikirkan formula apa yang masih kurang dari penelitiannya. Di tengah perjalanan, ia menyadari bahwa telinganya mulai mengalami perubahan bentuk. Hal itu terjadi karena sudah cukup lama ia tidak mengkonsumsi darah segar. Karena kehilangan fokus sesaat, Edward tidak sengaja menabrak mobil lain hingga menyebabkan kecelakaan. Saat memeriksa keadaan para korban, ia terkejut karena ternyata mereka adalah manusia normal. Meski seorang vampir, Edward masih memiliki hati nurani. Ia segera membantu mereka masuk ke mobilnya tepat ketika sebuah mobil patroli melintas di lokasi kejadian. Sementara Edward mengalihkan perhatian polisi, seorang wanita bernama Audrey tanpa sengaja menemukan kartu identitas yang milik Edward dan mengetahui bahwa ia adalah seorang ilmuwan. Setelah berhasil meyakinkan polisi bahwa para korban melarikan diri ke arah hutan, Audrey dan teman-temannya segera pergi tanpa sempat mengucapkan terima kasih. You okay? Setibanya di rumah, Edward menonton siaran berita yang membahas pembangunan terowongan bawah tanah agar para vampir dapat beraktivitas pada siang hari tanpa terkena sinar matahari. Pemerintah juga menghimbau seluruh warga vampir untuk meningkatkan keamanan rumah masing-masing karena tingkat kriminalitas terus meningkat akibat krisis darah yang semakin parah. Tidak lama kemudian, Edward dikejutkan oleh kedatangan adiknya, Frankie, yang sudah lama tidak ia temui. Sebagai tanda rindu, Frankie membawa sebotol darah segar yang entah diperolehnya dari mana. Namun Edward menolak minumannya. Ia telah bertekad untuk tidak mengkonsumsi darah segar kecuali keadaan darurat atau dia benar-benar sekarat. Tak lama setelah itu, seekor vampir mengerikan datang menyerang rumah mereka setelah mencium aroma darah segar. Makhluk
Makhluk tersebut dikenal dengan nama Subsider. Subsider adalah vampir yang mengalami kelaparan ekstrim hingga akhirnya bermutasi menjadi makhluk liar dan ganas. Mereka tidak dapat kembali ke bentuk vampir normal serta memiliki kebiasaan menyerang sesama vampir maupun manusia. Setelah berhasil menghabisi Subsider tersebut, petugas keamanan akhirnya tiba di lokasi. Mereka menjelaskan bahwa akibat harga darah yang terus meningkat, banyak vampir miskin yang tidak mampu membeli darah dan akhirnya berubah menjadi Subsider. Karena itulah pihak keamanan terus melakukan patroli untuk memburu dan memusnahkan mereka. Larut malam, Edward tiba-tiba terbangun karena alarm rumahnya berbunyi. Saat diperiksa, ternyata Audrey diam-diam datang menemuinya. Karena melihat Edward tidak menyerang mereka saat kecelakaan sebelumnya, Audrey percaya bahwa Edward berbeda dari vampir lainnya. Ia kemudian menawarkan kerjasama untuk mengembalikan peradaban seperti dulu. Audrey memberikan sebuah alamat dan mengatakan bahwa jika Edward benar-benar menginginkan perubahan, maka ia harus datang ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Edward kembali bekerja di kantor. Di sana ia mendapatkan tekanan dari Charles yang menuntut agar proyek darah sintetis segera diselesaikan. Bukan tanpa alasan, jika penelitian itu terus mengalami kegagalan, perusahaan akan mengalami kerugian besar, bahkan beberapa investor mulai menarik kembali dana mereka karena kehilangan kepercayaan. Setelah pertemuan tersebut selesai, pikiran Edward terus tertuju pada tawaran yang diberikan Audrey semalam. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendatangi alamat yang diberikan semalam. Dengan menggunakan mobil yang telah dimodifikasi khusus agar tahan terhadap paparan sinar matahari, Edward berangkat menuju lokasi yang dimaksud tanpa khawatir harus keluar pada siang hari. Sesampainya di sana, ia diarahkan menuju sebuah tempat yang berada di bawah rindangnya pohon. Di lokasi itu, Audrey memperkenalkan Edward kepada seorang pria bernama Elvis yang mengaku sebagai mantan vampire. Tentu saja Edward tidak langsung percaya, namun Elvis menunjukkan bekas gigitan vampir di tubuhnya serta membuktikan bahwa jantungnya kini kembali berdetak seperti manusia normal pada umumnya. Tanpa mereka sadari, Frankie ternyata diam-diam mengikuti Edward dari belakang. Ketika melihat Edward bersama para manusia buronan tersebut, Frankie langsung mengancam akan menangkap mereka jika Edward tidak menyerahkannya. Namun situasi mendadak berubah. Pasukan militer yang sebelumnya dipanggil Frankie tiba-tiba datang untuk melakukan penangkapan. Karena mobil Elvis rusak saat pengejaran terjadi, mereka akhirnya melarikan diri menggunakan mobil milik Edward. Kejar-kejaran sengit pun tak terhindarkan. Di tengah pelarian, mobil mereka terkena tembakan yang membuat bagian atapnya rusak. Sinar matahari yang mulai masuk ke dalam kendaraan dan membuat Edward kesakitan. Melihat kondisi itu, Elvis segera mengambil alih kemudi agar mereka bisa terus melarikan diri. Setelah berhasil lolos dan keadaan mulai tenang, Elvis akhirnya menjelaskan bagaimana dirinya bisa kembali menjadi manusia. Beberapa tahun lalu, saat masih menjadi vampir, ia mengalami kecelakaan hebat ketika pengemudi dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya terlempar keluar dari kendaraan dan terkena sinar matahari secara langsung selama beberapa detik sebelum akhirnya jatuh ke sungai. Anehnya, ia tidak mati. Ketika sadar, ia mendapatkan warna matanya telah kembali normal dan jantungnya kembali berdetak. Untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar sembuh, Elvis bahkan berani berjalan di bawah sinar matahari tanpa mengalami luka sedikit pun. Mendengar penjelasan tersebut, Edward semakin tertarik. Mereka kemudian menuju markas rahasia tempat para manusia yang masih bertahan hidup bersembunyi. Di sepanjang perjalanan, Audrey melihat kondisi Edward yang mulai memburuk akibat kekurangan darah. Karena merasa kasihan, Audrey rela melukai tangannya sendiri agar Edward dapat meminum sedikit darah dan mempertahankan kesadarannya. Setibanya di markas, Edward diperkenalkan kepada para penyintas lainnya. Di sanalah Audrey menjelaskan tujuan sebenarnya. Ia ingin mencari cara untuk mengembalikan umat manusia yang hampir punah dengan mempelajari fenomena yang dialami Elvis. Sementara itu, di tempat lain, Charles memanggil Frankie. Bukannya marah, Charles justru berterima kasih karena Frankie telah melaporkan aktivitas Edward. Menurut Charles, Edward sudah menjadi pengkhianat bagi kaum vampir. Ia lalu meminta Frankie untuk menangkap kakaknya demi menjaga kelangsungan hidup ras vampir. Frankie yang merasa hidupnya jauh lebih baik setelah menjadi vampire pun menyetujui permintaan tersebut. And I'm not my brother. Good. Setelah Frankie pergi, Charles menuju ruang penyimpanan darah milik perusahaan. Di sana ia melihat sendiri betapa parahnya kondisi persediaan darah yang tersisa. Jumlah manusia yang diternakan semakin sedikit. Jika keadaan ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 1 bulan, perusahaan mereka bisa bangkrut dan seluruh sistem kehidupan vampir akan runtuh.
Krisis tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, masyarakat biasa juga mulai mengalami kesulitan membeli darah karena harganya yang terus melonjak. Banyak vampir mulai menunjukkan gejala kekurangan darah. Telinga mereka perlahan meruncing dan perilaku mereka menjadi semakin tidak stabil. Sebagian bahkan nekat merampok toko darah demi mempertahankan hidup. Keesokan harinya Edward mulai memeriksa sampel darah milik Elvis. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa darah tersebut terlihat normal seperti darah manusia biasa. Karena tidak menemukan petunjuk yang jelas, Edward yang menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab kesembuhan Elvis adalah dengan mereplikasi kejadian yang pernah dialaminya. Dan orang yang bersedia menjadi relawan percobaan itu adalah Edward sendiri. Mereka menemukan sebuah tangki besar kedap udara yang akan digunakan sebagai ruang eksperimen, membuat lubang kecil pada tangki agar sinar matahari dapat masuk ke dalam. Setelah tubuh Edward terkena paparan panas yang cukup, Audrey akan membuka katup udara untuk menghentikan proses tersebut sebelum Edward benar-benar mati terbakar. Malam harinya ketika seluruh penghuni markas masih sibuk mempersiapkan berbagai hal, rombongan penyintas lain yang sedang menuju markas tanpa sadar telah terdeteksi oleh pasukan Frankie. Tanpa membuang waktu, mereka langsung melakukan penyergapan. Meskipun para penyintas memiliki senjata crossbow yang mampu membunuh vampir dengan cepat, jumlah musuh yang terlalu banyak membuat mereka kewalahan. Pertempuran pun berakhir dengan kemenangan pasukan Frankie. Semua penyintas berhasil ditangkap, termasuk Putri Charles sendiri yang ternyata ikut berada dalam rombongan tersebut. Sebelum tertangkap, salah seorang penyintas sempat menghubungi Elvis melalui radio dan memperingatkan bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke markas. Namun, Frankie segera merebut alat komunikasi itu dan menggunakan sinyalnya untuk melacak lokasi persembunyian Edward dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa lokasi mereka telah terlacak, Elvis segera menyuruh seluruh penghuni markas untuk berkemas dan pindah ke tempat bersembunyian lain yang lebih aman. Namun, Audrey tidak ingin semua usaha mereka sia-sia begitu aja. Menurutnya, persiapan eksperimen yang sudah selesai dan kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang kedua kalinya. Karena itu, Audrey, Elvis, dan Edward memutuskan untuk tetap menjalankan uji coba pada malam hari itu juga. Mereka segera menuju lokasi tempat tangki besar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Audrey membawa beberapa handuk basah yang nantinya akan digunakan untuk membantu meredakan panas pada tubuh Edward yang setelah proses eksperimen selesai. Begitu semuanya siap, masing-masing mulai menjalankan tugasnya. Elvis bertugas membuat lubang pada tangki agar sinar matahari dapat masuk ke dalam. Sementara itu, Audrey bersiap di bagian katup udara untuk segera menghentikan paparan sinar matahari ketika kondisi Edward sudah mencapai batas yang ditentukan. Eksperimen pun dimulai. Perlahan-lahan sinar matahari masuk melalui celah yang dibuat Elvis dan mulai membakar tubuh Edward. Rasa sakit luar biasa langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, Edward tetap bertahan karena yakin bahwa inilah satu-satunya cara untuk menemukan obat bagi wabah vampir. Setelah panas yang diterima dianggap cukup, Audrey segera membuka katup udara sesuai rencana. Mereka kemudian menunggu dengan cemas hasil eksperimen tersebut. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Paparan sinar matahari yang terkontrol ternyata berhasil mengubah Edward kembali menjadi manusia normal. Ed. Jantungnya kembali berdetak, warna matanya berubah menjadi manusia biasa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Edward berhasil terbebas dari kutukan vampire. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pasukan Frankie berhasil menemukan lokasi mereka dan mulai menyerbu gudang tempat eksperimen yang dilakukan. Edward, Audrey, dan Elvis segera melarikan diri sebelum tertangkap. Setelah berhasil lolos dari kejaran pasukan vampire, Edward merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia bisa kembali menghirup udara segar sebagai manusia. Ia juga dapat merasakan hangatnya sinar matahari tanpa rasa takut. Ketika keadaan mulai aman, Elvis mengajak Edward dan Audrey menuju garasi untuk menyusul kelompok penyintas yang telah berpindah ke lokasi rahasia lainnya. Namun setibanya di tempat tujuan, mereka justru menemukan pemandangan yang mengerikan.
Seluruh penyintas yang tersisa telah dibantai oleh pasukan yang dikirim Charles. Tidak ada lagi tempat aman, tidak ada lagi kelompok besar manusia yang bisa mereka andalkan. Melihat situasi yang semakin buruk, Edward memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang rekan ilmuannya. Ia berharap masih ada orang yang mau bekerja sama untuk menyebarkan penemuan penting mengenai obat vampir tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Putri Charles telah dibawa ke kantor ayahnya. Berbeda dengan Charles yang bangga menjadi vampire karena dapat hidup lebih lama dan terbebas dari berbagai penyakit, justru putrinya membenci kehidupan sebagai vampire. Ia lebih memilih menjadi manusia biasa daripada harus hidup dengan naluri membunuh. Charles tidak menerima pandangan tersebut. Ia memerintahkan Frankie untuk mengubah putrinya menjadi vampir. Namun karena tidak segera diberikan darah segar setelah proses perubahan, kondisi putrinya semakin memburuk. Dalam keadaan putus asa, ia melukai dirinya sendiri. Tindakan itu justru mempercepat proses mutasi menjadi Subsider. Tak lama kemudian, ia benar-benar kehilangan kendali dan menyerang Charles. Di waktu yang sama, kondisi masyarakat vampir semakin kacau. Akibat populasi manusia yang terus menurun, lebih dari 40% vampir telah berubah menjadi Subsider. Pemerintah akhirnya mengerahkan pasukan besar ke berbagai wilayah kota untuk memburu dan memusnahkan mereka. Order to commence the immediate round of citizens has been issued. Setelah berhasil menangkap banyak Subsider, para tentara mengiring mereka ke tempat terbuka. Di sana para Subsider dibiarkan terbakar oleh sinar matahari hingga musnah, termasuk Putri Charles yang bernasib sama. Malam harinya, Edward, Audrey, dan Elvis akhirnya tiba di rumah rekan ilmuwan yang ingin mereka temui. Maksud kedatangan Edward sangat jelas. Ia ingin meyakinkan rekannya bahwa dirinya telah menemukan cara untuk menyembuhkan vampir, sesuatu yang jauh lebih efektif daripada proyek darah sintetis yang selama ini selalu gagal. Awalnya, sang ilmuwan tampak mendengarkan penjelasan Edward yang serius. Namun, tidak lama kemudian ia menerima panggilan telepon misterius dan meminta izin untuk berbicara di ruangan lainnya. Hello. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Audrey diam-diam mengikuti pria tersebut. Kecurigaannya ternyata benar. Ilmuwan itu diam-diam bekerja sama dengan pihak militer. Sayangnya, Audrey ketahuan saat menguping pembicaraan mereka. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke markas untuk diserahkan kepada Charles. Sementara itu, Edward dan Elvis yang menyadari adanya pengkhianatan segera melarikan diri melalui sisi lain bangunan. Mereka berhasil menghindari kejaran pasukan militer dan bersembunyi di sebuah gudang kosong. Namun, masalahnya belum berakhir. Tak lama kemudian, Frankie muncul di hadapan mereka. Ia masih bertekad menangkap Edward dan membawanya kembali ke pihak Charles. Edward berusaha meyakinkan adiknya bahwa ia telah menemukan obat untuk menyembuhkan vampir. Tetapi, Frankie sudah terlalu nyaman dengan kehidupan sebagai vampir. Tanpa banyak bicara, ia langsung menerkam Elvis dan menggigitnya. Sementara itu, Edward memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri. Tujuannya kini hanya satu, menyelamatkan Audrey yang sedang ditahan oleh Charles. Sementara Audrey ditangkap dan dibawa ke markas perusahaan Bromley March, Edward terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkannya. Namun, karena dirinya kini telah kembali menjadi manusia biasa, ia tidak lagi memiliki kekuatan vampir ataupun kemampuan seperti vampir. Meski begitu, Edward tetap nekat menuju kantor pusat Charles. Sesampainya di sana, ia langsung ditangkap oleh petugas keamanan. Mereka menyadari bahwa Edward sudah bukan vampir lagi karena tubuhnya tidak menunjukkan ciri-ciri khas vampir seperti sebelumnya. Edward kemudian dibawa menghadap Charles. Di hadapan pemimpin perusahaan itu, Edward berusaha menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan obat untuk menyembuhkan wabah vampir. Ia mencoba meyakinkan Charles bahwa masa depan umat manusia dan vampir dapat diselamatkan melalui penemuan tersebut. Sayangnya, Charles sama sekali tidak tertarik. Sebagai seorang pembisnis yang sangat ambisius, ia lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan dibanding keselamatan semua orang. Baginya, Edward adalah pengkhianat yang telah berbalik melawan bangsanya sendiri. Karena itu, Charles memutuskan untuk menghabisinya. Tanpa ragu, Charles langsung menggigit Edward. Namun, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan justru terjadi. Beberapa detik setelah meminum darah Edward, tubuh Charles mendadak mengalami kejang hebat. Ia terjatuh sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Tak lama kemudian, perubahan besar mulai terjadi pada tubuhnya. Charles perlahan berubah kembali menjadi manusia normal. Saat itulah rahasia sebenarnya terungkap. Ternyata, setelah metode paparan sinar matahari yang terkontrol, ada cara lain untuk menyembuhkan vampir, yaitu dengan meminum darah seorang yang sebelumnya menjadi seorang vampir, lalu berhasil kembali menjadi manusia. Karena itulah Charles berubah menjadi manusia setelah menggigit Edward. Di tempat lain, hal yang sama juga terjadi pada Frankie. Gigitan yang sebelumnya ia lakukan terhadap Elvis tanpa sadar membuat dirinya ikut menerima darah mantan vampir tersebut. Akibatnya, Frankie pun kembali menjadi manusia normal. Menyadari Charles sedang dalam keadaan lemah, Edward segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia harus menemukan Audrey sebelum semuanya terlambat.
Sementara itu, kekacauan mulai melanda seluruh gedung perusahaan. Charles yang kini menjadi manusia biasa berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Para vampir yang berada di sekitarnya mulai mencium aroma darah manusia segar. Situasi itu pun membuat Charles yang selama ini merasa paling berkuasa mendadak menjadi mangsa. Ketika para tentara dan pegawai masih sibuk dengan kekacauan yang terjadi, Edward berhasil menemukan Audrey dan membebaskannya. Mereka kemudian berusaha keluar dari gedung secepat mungkin, namun jalan menuju kebebasan tidak semudah yang mereka bayangkan. Pasukan keamanan telah mengepung hampir seluruh area. Di sisi lain, para vampir yang mulai kehilangan kendali terus berkeliaran mencari mangsa. Saat berusaha keluar dari komplek perusahaan, Edward dan Audrey akhirnya bertemu kembali dengan Frankie. Kini, Frankie telah sadar bahwa penemuan Edward memang benar adanya. Ia juga mulai memahami bahwa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh Charles. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Frankie memilih berdiri di pihak kakaknya. Ketika Edward dan Audrey hampir berhasil melarikan diri, puluhan tentara mendadak mengepung mereka dari berbagai arah. Situasinya terlihat mustahil untuk dilewati, namun Frankie mengambil keputusan besar. Ia memilih mengorbankan dirinya demi memberi kesempatan kepada Edward dan Audrey untuk kabur. Frankie maju menghadapi para tentara dan vampir yang terus berdatangan. Sementara itu, Edward dan Audrey memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri lebih jauh ke dalam komplek pabrik. Sementara itu, Edward dan Audrey memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri lebih jauh ke dalam kompleks. Di tengah kekacauan yang terjadi, Frankie bertarung habis-habisan demi melindungi kakaknya. Sayangnya, jumlah musuh terlalu banyak. Nasib Frankie pun mulai berada di ujung tanduk. Sementara Edward dan Audrey terus bergerak menuju jalan keluar tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi pada Frankie di belakang mereka. Namun, pengorbanan besar itu berhasil memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Di tengah kekacauan yang melanda perusahaan Bromley Marsh, Edward dan Audrey terus berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu, Frankie masih bertahan menghadapi para tentara dan vampir yang mengejarnya dari segala arah. Pengorbanan Frankie akhirnya memberikan waktu yang cukup bagi Edward dan Audrey untuk meloloskan diri dari area paling berbahaya di dalam gedung. Tak lama kemudian, Edward menyaksikan sesuatu yang mengejutkan melalui ruang pemantauan CCTV. Di berbagai sudut gedung, para vampir yang sebelumnya menyerang manusia mulai mengalami perubahan. Setelah menggigit orang yang telah sembuh dari vampir, mereka perlahan berubah kembali menjadi manusia normal. Proses penyembuhan itu menyebar dengan sangat cepat. Satu orang sembuh, lalu darahnya menyembuhkan orang lain. Orang berikutnya kembali menyembuhkan yang lainnya juga. Efek berantai tersebut membuat penyembuhan menyebar ke seluruh gedung. Tanpa disadari, penemuan Edward telah membuka jalan bagi penyembuhan massal kaum vampir. Namun, ketika semuanya tampak mulai membaik, bahaya terakhir muncul. Rekan ilmuwan yang sebelumnya mengkhianati Edward tiba-tiba muncul sambil menodongkan sebuah shotgun. Ia tidak setuju dengan apa yang dilakukan Edward. Menurutnya, perubahan yang sedang terjadi justru akan menghancurkan tatanan dunia yang telah dibangun para vampir selama bertahun-tahun. Tanpa banyak bicara, pria itu bersiap menembak Edward. Tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, Elvis datang tepat waktu. Dengan cepat, Elvis menyerangnya hingga pria tersebut tewas seketika. Ancaman terakhir pun akhirnya berakhir. Meski berhasil selamat, hati Edward tetap terasa berat. Di tengah kekacauan yang mulai mereda, ia akhirnya mengetahui nasib Frankie. Adiknya itu tidak berhasil bertahan hidup. Frankie gugur setelah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Edward, Audrey, dan masa depan umat manusia. Kematian Frankie menjadi pukulan yang sangat besar bagi Edward. Meskipun sebelumnya mereka sering berada di pihak yang berseberangan, Frankie tetaplah keluarganya. Namun, berkat pengorbanannya, kesempatan untuk mengakhiri wabah vampir akhirnya terbuka. Di luar sana semakin banyak vampir yang berhasil disembuhkan. Harapan yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil, kini mulai menjadi kenyataan. Dunia yang hampir runtuh perlahan mendapatkan kesempatan kedua, dan dengan ditemukannya cara untuk mengembalikan vampir menjadi manusia, masa depan peradaban akhirnya memiliki secercah harapan baru. Dan tamat. Mungkin sampai di sini aja, sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.